Dua pemuda menggoda seorang gadis cantik, hasilnya langsung dibekukan jadi patung es. Tak hanya itu, gadis di depan mereka ini juga punya kekuatan super, dia bisa menggandakan dirinya jadi tak terhitung banyaknya. Si gendut ini malah lebih luar biasa lagi. Jangan remehkan tubuh besarnya, saat berlari dengan kekuatan penuh kecepatannya bisa mengalahkan The Flash. Ada juga pemuda ini, dia bisa memanjangkan bagian tubuhnya tanpa batas. Ini adalah sebuah sekolah khusus, hanya manusia dengan kekuatan super yang bisa masuk. Di sini semua orang punya kemampuan unik yang aneh-aneh. Hari ini adalah hari pertama masuk sekolah bagi para murid baru. Semua siswa dikumpulkan di aula, guru akan membagi kelas berdasarkan kekuatan mereka, yang kuat masuk kelas pahlawan, yang lemah hanya bisa masuk kelas cupu. Murid pertama yang maju adalah seorang berkacamata kecil. Meski terlihat lemah, tapi cukup dengan satu teriakan, tubuhnya bisa berubah jadi manusia batu, bahkan mobil seberat beberapa ton bisa dia tangkap dengan mudah. Seperti yang diduga, dia langsung dimasukkan ke kelas pahlawan tempur. Murid kedua adalah anak berkulit hitam. Sekejap saja tubuhnya berubah menjadi genangan lumpur. Guru merasa kemampuannya terlalu lemah, jadi dia dimasukkan ke kelas cupu. Murid-murid lain juga menunjukkan kemampuan mereka, ada yang bisa mengeluarkan 6 lengan sekaligus, ada yang bisa berubah jadi bola karet, dan ada juga si tukang ludah. Sekali meludah, ludahnya bisa melarutkan beton yang keras sekalipun. Yang paling kuat adalah seorang gadis aneh. Dia bisa melakukan 72 perubahan Sun Gokong. Sayangnya karena baru belajar, untuk saat ini dia hanya bisa berubah jadi seekor tikus. Ketika giliran Goudan, si tokoh utama tiba, dia malah diam-diam berkata pada guru bahwa dirinya tidak punya kekuatan super. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Guru mengira Goudan sedang bercanda. Anak Superman, mana mungkin gak punya kekuatan super. Sambil berkata begitu, guru langsung menjatuhkan sebuah mobil ke arahnya. Untung saja Goudan cukup cepat bereaksi, kalau tidak, dia pasti sudah jadi gepeng. I don't have super strength, aku tidak punya kekuatan super, kata Goudan. Tapi guru tetap tidak percaya, dalam hati dia berpikir, pasti Goudan ini nurun ibunya. Lalu guru menekan tombol pelontar. Seketika Goudan terpental sejauh 3,14155926 meter dan jatuh menabrak tangga dengan pelukan manis. Padahal, Goudan sebenarnya adalah anak dari pasangan superhero sejati. Ayahnya punya kekuatan super, sekali tendang saja bisa merobohkan robot raksasa. Ibunya bisa terbang, menembus bumi dan langit, bahkan jadi pesawat pribadi ayahnya saat melawan monster. Pasangan super kuat seperti itu justru punya anak yang sampai sekarang belum menunjukkan kekuatan apapun. Untuk menyembunyikan kelemahannya dari kedua orang tua, Goudan terpaksa menutupinya sendirian. Akhirnya, dia pergi ke dokter untuk diperiksa. Tapi hasilnya, tubuhnya normal, tidak ada masalah. Dokter hanya berkata, mungkin kekuatanmu terlambat bangkit. Biasanya semakin lama muncul, semakin besar juga kekuatan yang akan meledak nanti. Malam itu, Goudan mengundang teman-teman kelas cupu ke rumahnya untuk belajar bersama. Dia memberikan sebuah soal matematika sederhana. Jika seorang Superman terbang dari kutub selatan ke kutub utara butuh 1 jam, tapi dari kutub utara kembali ke kutub selatan butuh 2,5 jam. Kira-kira, ada yang tahu kenapa bisa begitu? Melihat banyak murid datang ke rumah, ayah Goudan mengira kalau Goudan sudah berhasil membangkitkan kekuatan super yang luar biasa, sampai-sampai teman-teman sekolah datang belajar padanya. Namun, demi tidak membuat ayah kecewa, Goudan akhirnya memutuskan untuk jujur. Ia berkata bahwa dirinya hanyalah seorang sampah tanpa kekuatan super. Siapa sangka, sang ayah sama sekali tidak bisa menerima. Sekali tepukan keras di meja itu sampai terloncat ketakutan. Goudan menegaskan pada ayahnya, meski aku tidak punya kekuatan super, aku tetap bisa mengalahkan orang jahat. Berita itu pun cepat menyebar ke seluruh sekolah. Anak dari superhero terkuat ternyata hanyalah seorang pecundang tanpa kekuatan. Sejak saat itu, Goudan jadi bahan hinaan. Si rambut panjang dan si gendut bahkan mempermalukannya di depan umum. Saat Goudan hendak makan, si rambut panjang sengaja mengulur tangannya untuk menjegalnya. Piring di tangannya jatuh tepat di meja si manusia api. Melihat itu, si manusia api yang temperamental langsung naik pitam. Tanpa banyak bicara, ia mulai menyerang. Goudan, tanpa kekuatan super, hanya bisa berlari dan bersembunyi. Namun si manusia api tak berhenti, bahkan hendak menyerang teman-teman Goudan juga. Di saat paling